Baik, selanjutnya itu ada pada bab 12 itu tentang filsafat Islam. Nah, kenapa di sini penting kita membahas tentang filsafat Islam? Di sini tidak Ibu bacakan kembali, tapi kenapa harus dibahas? Karena dari tadi Ibu kan membahas tentang bahwa segala sesuatu itu adalah dari manusia, seperti itu. Nah, itu memang apa yang dituliskan oleh beberapa buku-buku tentang filsafat, tentang ilmu pengetahuan yang ada pada manusia sampai saat ini. Nah, namun kita tidak lupa karena kita orang Islam, kita harus tahu sendiri untuk membedakannya. Itu kan menurut filsafat Yunani yang mereka ingin keluar dari mitos-mitos. Dan kalau kalian nanti menemukan orang berilmu tapi tidak bertuhan atau tidak beragama, ya mungkin dia menggunakan akalnya, pengetahuan, tapi tidak beragama, seperti itu ya. Karena para ilmuwan itu menurutnya agama itu mengungkung kebebasan mereka untuk menemukan sesuatu, seperti itu. Misalnya ya, di negara-negara Amerika yang mereka tidak, ya di negara bebas, mereka itu banyak sekali temuan-temuan pengetahuan, ilmu pengetahuan seperti itu. Misalnya mereka itu membuat pengetahuan-pengetahuan di sana itu, misalnya di sana itu mereka sudah menemukan ilmu bagaimana perempuan bisa hamil tapi dia tidak perlu mempunyai suami atau melakukan hubungan badan. Jadi mereka itu punya punya teknologinya, wanita ini bisa hamil tapi tanpa ada suami, itu tidak bagi mereka itu bisa. Kemudian kalau mereka ingin, jadi bagaimana mendapatkan bibitnya atau sperma untuk dibuahi seperti itu ya oleh si rahim perempuan ini. Jadi mereka juga menciptakan tabung-tabung sperma. Jadi orang menjual spermanya, kemudian tapi mereka itu menciptakan sperma yang bagus-bagus seperti itu dari orang yang bagus, dari identifikasinya begini. Tapi kalau misalnya manusianya itu tidak bagus, maka mereka tidak mau membeli spermanya. Jadi perempuan yang ingin punya anak atau siapapun, atau misalnya ada di barat itu kan mereka mengakui pernikahan sesama jenis. Misalnya mereka boleh menyewa rahim. Misalnya dia nikah sesama jenis ingin punya anak, misalnya dari sperma mereka, tapi mereka menyewa rahim perempuan. Nah, jadi dari situlah muncul. Jadi sebenarnya pengetahuan ini mempengaruhi tata cara kehidupan manusia, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi estetika, mempengaruhi etika manusia, seperti itu. Nah, jadi kenapa banyak negara-negara yang maju itu tidak mempercayai Tuhan? Karena bagi mereka ketika mempercayai agama, maka pengetahuan itu dibatasi oleh ajaran agama. Nah, seperti yang dilakukan oleh orang bangsa-bangsa Amerika tadi, itu tidak boleh dilakukan oleh orang Islam. Walaupun secara rasional itu tidak ada yang dirugikan, dan itu boleh seperti itu ya, karena tidak ada yang dipaksakan, tidak ada yang dirugikan, sama-sama mau. Tapi kalau di dalam Islam itu tidak boleh, karena itu dilarang dalam ajaran agama. Nah, makanya banyak para ilmuwan, para orang-orang yang pintar, orang astronom dan lain sebagainya, mereka tidak taat terhadap pada sebuah ajaran agama. Tidak mesti Islam, agama manapun mereka tidak taat, karena di setiap agama itu pasti berbicara tidak boleh melebihi dari apa yang diperintahkan oleh Tuhannya masing-masing, seperti itu. Nah, di bab ini kita berbicara tentang filsafat Islam ya. Ada 3 hal yang sangat mendasar pada ciri manusia dalam pencarian pengetahuan kebenaran, yaitu indera, rasa, dan akal. Apakah ketiga hal ini saling terkait, berdiri sendiri, atau memiliki penekanan masing-masing? Nah, tadi ini kan apa yang akal, rasa, indera ini kan tadi apa yang dilakukan oleh para filsuf-filsuf sebelumnya. Nah, kalau dalam Islam itu makna akal itu, manusia itu Allah sudah menciptakan akal baginya untuk berpikir, tapi tidak semua bisa menggunakan rasional. Karena kalau semua menggunakan rasional, maka begini ya, karena manusia ini tidak semua bisa dijelaskan dengan rasional, seperti itu ya. Misalnya begini, manusia itu kan kita sering begini ya. Kalau dalam agama Islam itu kita meyakini bahwa itu adalah takdir Allah, seperti itu. Kita kan sekarang itu punya perasaan begini.
nanti kita beli tanah, beli ini, kemudian apa, kita beli tanah begini untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita sudah nabung sebanyak-banyaknya untuk masa depan anak kita, biar anak kita tidak susah seperti kita, seperti itu. Nah, itu kan pemikiran kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita muncullah ide-ide. Jadi aku harus kerja keras, harus buat asuransi, harus investasi ke tanah, harus investasi dan lain sebagainya, agar anak-anak saya nanti bisa menikmati. Namun benar nggak, ketemu tidak secara rasional bahwa apa yang kita lakukan itu nanti benar anak kita akan sesuai dengan apa yang kita persiapkan tadi? Tidak ada yang bisa menjawabnya, maka itu tidak bisa dijawab dengan rasional. Nah, itulah kedudukan akal di dalam filsafat Islam, seperti itu ya. Tapi Allah itu menyuruh manusia untuk berpikir. Nah, berpikir, tapi tidak semua yang dipikirkan manusia itu adalah seperti yang mereka kehendaki. Nah itulah dia bedanya berpikir rasional, filsafat Islam dengan filsafat Barat atau filsafat Yunani. Itu mungkin tidak ada kalian temukan di atau kalian baca di buku-buku, boleh di buku-buku ini intinya sedemikian rupa. Nah itulah perbedaan rasional tadi dengan Islam. Tapi apakah Islam itu tidak boleh tidak mempunyai filsafat? Apakah tidak boleh seperti ini? Bisa, karena di dalam Islam itu juga mempunyai para filsuf-filsufnya. Yang pertama itu ada Al-Kindi. Ya, Al-Kindi menanjak hidup, kalian bisa baca itu Al-Kindi 801 sampai 866 Masehi. Al-Kindi banyak berpendapat tantangan dari para ahli agama. Ia dituduh meremehkan dan membodoh-bodohkan ulama yang tidak mengetahui filsafat Yunani. Banyak fitnah yang dituduhkan kepada Al-Kindi, terutama pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil. Kemudian karya ilmiah Al-Kindi kebanyakan berupa makalah Ibnu Nadim dalam kitabnya Al-Firis yang menyebutkan karyanya lebih dari 230 buah. Nah, nanti silahkan dibaca pemikiran-pemikiran Al-Kindi. Kemudian ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, ini sangat dikenal ya. Sebenarnya Al-Kindi, Ibnu Sina ini ketika keruntuhan Islam, ada Ibnu Maskaweh, produk-produk karya-karya mereka, kitab-kitab mereka itu dicuri dan dibawa ke Barat dan dijadikan sebagai kitab pengetahuan. Nah, tentang Islam. Jadi Islam sebenarnya pada dasarnya berpikir filsafat di dalam Islam itu tidak masalah. Namun ada yang tidak bisa dirasionalkan atau dengan indrawi atau dengan ide kita. Karena di atas manusia itu ada Tuhan, seperti itu ya. Karena manusia itu tidak bisa berkehendak. Kalau manusia tidak ada yang mati-mati mungkin seperti itu ya. Ini kan manusia walaupun dia banyak uang, kaya, tapi dia akan tetap mati, seperti itu. Makanya manusia itu tidak sempurna. Jadi kalau dalam Islam itu akal itu, rasional itu bisa diterima, rasional itu silahkan digunakan. Ide juga Allah juga suruh di dalam beberapa ayatnya menyuruh manusia untuk berpikir agar dia dapat mengembangkan kehidupannya di bumi, seperti itu. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa dirasionalkan. Nah, sekian selesai sudah pembahasan tentang mata kuliah filsafat umum. Mata kuliah ini adalah hanya ingin membuka wawasan kalian, ingin menampakkan bagaimana berpikirnya orang-orang sehingga sampai pada peradaban sekarang. Kenapa orang ingin kuliah, kenapa ingin sekolah, kenapa orang belajar dan lain sebagainya, kenapa orang bisa menciptakan ini itu. Inilah dasarnya, sejarahnya. Sehingga ketika kalian nanti menjadi mahasiswa kuliah, kalian harus tahu kuliah itu buat apa. Selain untuk diri sendiri, juga kalian ingin mencari pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Silahkan dibaca buku yang Ibu berikan. Ini hanya sedikit penjelasan yang tidak lengkap. Dibaca filsafat umum yang Ibu bagikan. Nah, Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.